Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurga dengan NIM 23040500021. Di sini saya membuat video sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori-teori kepribadian. Di sini saya akan membahas tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah salah satu tokoh besar dalam psikologi dan teorinya tentang psikoanalisis. Jadi dasar banyak konsep yang kita kenal hari ini, menurut Freud, kepribadian seseorang dibentuk dari interaksi tiga komponen utama dalam pikiran manusia, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiganya bekerja bersama, tapi kadang juga bertentangan untuk membentuk kepribadian dan memengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, tahukah kalian ID itu apa? ID adalah bagian dari pikiran yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle yang mendorong individu untuk mencari kepuasan langsung tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua yaitu ego. Di sisi lain, berfungsi berdasarkan prinsip realitas atau reality principle yang membantu individu menyelesaikan dorongan-dorongan ID dengan kenyataan dunia luar. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian dari pikiran yang berfungsi sebagai mengontrol moral dan etika. Superego berkembang seiring berjalannya waktu, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima masyarakat, serta aturan yang ditanamkan oleh orang tua dan budaya. Keseimbangan antara ID, ego, dan superego sangat penting untuk membentuk kepribadian yang sehat. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh pengalaman masa kecil dalam pembentukan kepribadian. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Ia berpendapat bahwa konflik yang tidak terselesaikan selama masa kanak-kanak sering menjadi akar dari berbagai masalah psikologis saat dewasa. Gagasan ini dituangkan dalam teorinya tentang perkembangan psikoseksual yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap oral, yang kedua tahap anal, yang ketiga tahap fase Pallic, yang keempat tahap latensi, yang terakhir atau yang kelima tahap genital. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Sigmund Freud tidak hanya memperkenalkan struktur kepribadian, ID, ego, dan superego, tetapi juga bagaimana ego berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis. Salah satu cara kerja ego adalah melalui mekanisme pertahanan yang bertujuan untuk melindungi individu dari kecemasan atau konflik internal. Mekanisme ini berfungsi secara tidak sadar dan membantu individu menghadapi situasi yang sulit. Berikut adalah beberapa mekanisme pertahanan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu represi atau repression. Represi adalah tindakan menekan atau menghalangi pikiran, kenangan, atau perasaan yang tidak menyenangkan dari kesadaran. Yang kedua, proyeksi atau projection. Dalam proyeksi, individu memindahkan perasaan atau dorongan mereka kepada orang lain. Yang ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi adalah tindakan memberikan alasan logis atau pembenaran untuk perilaku atau perasaan yang sebenarnya didorong oleh faktor emosional. Yang keempat, sublimasi atau sublimation. Sublimasi adalah salah satu mekanisme pertahanan yang paling positif karena di sini dorongan atau keinginan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dialihkan menjadi kegiatan yang lebih konstruktif dan bermanfaat. Yang kelima, regression. Regresi terjadi ketika individu kembali ke pola perilaku yang lebih kekanak-kanakan atau lebih bergantung pada orang lain ketika mereka dihadapkan dengan stres atau tekanan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.